Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang atau selamat sore. Kapanpun Anda menonton video ini, tetap saya selamatin ya. Kali ini kita akan belajar algoritma dan pemrograman ya. Terlebih dahulu kita bersyukur dulu ya bahwa kita bisa memiliki kecerdasan untuk mencapai pendidikan tinggi, dan jangan lupa kita ini selalu bersyukur, semoga ilmu dan berdoa semoga ilmu yang kita serap ini dapat bermanfaat ya. Kemudian tetap jaga sopan santun. Diharapkan nanti adik-adik bisa lulus tepat waktu. Dan jangan lupa tetap berdoa bahwa virus corona ini harus segera berakhir ya. Semoga perkuliahannya juga bisa kembali normal ya. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari pada materi ini dan apa hasil output yang diharapkan? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana atau pengertian tentang algoritma, kemudian bagaimana membuat algoritma dari suatu permasalahan, kemudian pengertian tentang flowchart ya. Kemudian bagaimana membuat flowchart itu sendiri. Nah, objektif pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini harusnya kalau kita bertemu offline, Ibu akan melakukan pretest ya untuk pengetahuan awal. Kemudian bagaimana prosedur perkuliahan itu yang seharusnya adik-adik dapatkan. Nah, di sisi ini mungkin Ibu akan jelaskan prosedur perkuliahan kita ya, tidak di materi ini. Kemudian bagaimana gambaran perkuliahan yang akan diterima ya. Kemudian nanti untuk materi adik-adik dapat menjelaskan pengertian dari algoritma, kemudian dapat menjelaskan sifat-sifat dari algoritma itu. Ya. Nah, pengetahuan umum ya bahwa mata kuliah ini akan berisi tentang algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pemrograman. Apa itu flowchart, apa itu algoritma, apa itu pemrograman akan kita bahas hari ini. Nah, khusus untuk prodi TK itu akan menggunakan bahasa C. Ya. Nah, di sini Ibu juga mengajak ya adik-adik untuk mengamati aktivitas dalam masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian mungkin kita bisa uraikan langkah demi langkah. Ya. Nah, ini akan berhubungan dengan algoritma nantinya langkah-langkah tersebut. Ya. Kemudian yang perlu dipahami, algoritma itu akan dibangun dengan 3 sifat dasar, yaitu berurutan ya, sequence. Urutan itu tahu ya, 1, 2, 3. Itu namanya urutan. Kemudian dia akan ada pemilihan atau selection. Jadi algoritma itu akan ada nanti 3. Kemudian dia repetition atau berulang. Ya, rekan-rekan ya. Kemudian algoritma ini biasanya diterapkan dalam pemrograman. Ya, nanti diharapkan setelah tahu itu apa algoritma, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, setelah belajar ini, apa sih yang diharapkan? Ya, mau bisa jadi apa kita? Kita bisa jadi programmer, ya, kita jadi penghubung antar programmer. Kemudian kita bisa juga sebagai supervisor programmer. Programmer itu adalah orang yang membuat program ya. Kemudian kita bisa juga sebagai pembayar jasa dari programmer. Ya. Nah, kompetensi dari mata kuliah ini secara umum mampu ya membuat program dalam bahasa C untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Beberapa referensi yang bisa digunakan. Ya. Juga video ini juga sebagai referensi ya. Nah, materi kita ada 2, algoritma dan flowchart. Ya. Sebelum ini kita harus mengutip ya. Kita mengutip dulu apa perkataan Albert Einstein. Jika kamu tidak bisa berpikir simpel, ya kamu tidak akan mengerti semuanya. Jadi dalam algoritma sangat ditekankan untuk lebih berpikir
Very simple. Ya, jangan yang rumit-rumit dulu dipikirkan. Oke. Kita masuk ke materi, ya. Nah, apa itu algoritma? Algoritma itu adalah logika, ya, atau metode atau tahap-tahap urutan. Jadi yang harus diingat itu dia berurutan algoritma dan sistematis. Digunakan untuk apa? Untuk memecahkan suatu permasalahan, ya. Jadi dia itu mempunyai logika atau metode atau tahap-tahap yang sistematis, ya, untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, algoritma ini sebaiknya disusun sebelum membuat program. Jadi sebelum rekan-rekan membuat program, algoritmanya sudah tahu dulu, ya. Apa tadi algoritma? Tahap-tahapnya, urutannya mau seperti apa sih? Ya. Dan orang dalam pemrograman juga bisa disebut algoritma ini blueprint dari sebuah program. Blueprint itu seperti kerangka, ya. Kerangka menjadi programnya. Ya. Jadi algoritma itu tahap-tahap atau metode atau logika. Apakah setiap tahap itu disebut algoritma? Belum tentu, karena dia harus bisa memecahkan suatu permasalahan, ya. Penyajiannya bagaimana? Bisa dengan kalimat. Langkah-langkah tersebut bisa kita susun dalam kalimat, kemudian bisa dalam pseudocode, ya. Biasanya pseudocode ini dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian bisa dalam flowchart atau diagram alir. Jadi ada 3 bagian dari algoritma ini atau cara penyajiannya. Itu bisa dengan kalimat biasa, ya. Kemudian dengan struktur bahasa Inggris atau disebut dengan pseudocode atau dengan flowchart. Oke. Nah, mata kuliah ini algoritma dan pemrograman. Sementara pemrograman akan identik dengan program. Apa itu program? Itu kumpulan instruksi dalam suatu kesatuan prosedur berupa urutan langkah-langkah, ya, untuk menyelesaikan masalah. Nah, kata kuncinya, kalau dia pemrograman, dia biasanya menggunakan bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman ini akan dieksekusi oleh komputer. Jadi, dia itu sebut program kalau dia itu mempunyai kumpulan instruksi. Dan kata kuncinya mengenai bahasa pemrograman yang dieksekusi oleh komputer, ya. Kemudian apa itu pemrograman? Nah, pemrograman itu ya proses untuk mengimplementasikan program tadi. Kita sudah buat program, ya, proses untuk mengimplementasikan langkah-langkah urutan yang ini, kan ya. Urutan ini kan ya programnya. Ada kumpulan instruksi, ini ada langkah-langkah. Jadi proses untuk mengimplementasikan program disebut dengan pemrograman, ya. Kata kuncinya adalah bahasa pemrograman. Ada bahasa C, bahasa Java, ya. Sama kayak kita ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang harus dipahami, memprogram sebuah komputer itu artinya kita memberi instruksi kepada komputer untuk memberitahukan apa yang harus dia lakukan, ya. Jadi kita manusia membuat program itu untuk menginstruksikan kepada komputer, ya. Jadi dalam sebuah algoritma, dalam suatu permasalahan itu bisa lebih dari satu algoritma. Satu problem itu bisa lebih dari satu algoritma. Oke, contohnya gimana? Algoritma untuk masuk ke kampus. Tidak hanya satu algoritmanya. Pintu dimasuk PCR misalnya. Bisa dari depan, dari belakang. Yang penting intinya dia masuk ke PCR. Oke. Sifat dari pemrograman yang baik, yaitu memiliki logika yang jelas. Ya, jadi logikanya itu jelas. Kemudian efisien waktu dan penggunaan memori. Jangan algoritmanya itu atau pemrogramannya itu berbelit-belit. Waktu eksekusi programnya sangat lama, ya, atau penggunaan memorinya sangat besar sekali.
Kemudian dia sederhana. Keluasan penggunaan. Jadi nanti kalau digunakan lebih bisa ya, bisa digunakan. Jadi tidak algoritmanya itu kayak statis gitu ya, jangan, buatlah yang lebih dinamis. Kemudian menerapkan prinsip modularitas ya. Nah, proses pemrograman itu ada 2 tahap. Pertama, kita menyelesaikan masalah ya. Jadi kita membuat program itu kan sebenarnya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian kita implementasikan. Nah, dalam penyelesaian masalah, di sini kita harus menganalisa dulu masalah kita ini sebenarnya apa, ya. Kemudian setelah kita paham masalah kita apa, langkah-langkahnya kita buat dalam algoritma. Merancang algoritma bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam flowchart atau pseudocode. Oke. Kemudian implementasinya, kita membuat programnya. Ya. Setelah kita tahu algoritmanya, kemudian kita buat programnya. Ya. Kemudian dalam program biasanya itu akan sering kita jalankan error. Nah, error itu sebenarnya tahap untuk pengetahuan kita, ya. Kalau ada error, artinya kita nggak belajar ya. Oke, jadi bukan berarti nggak kotor, nggak belajar. Nah, seperti itu. Kemudian kita dokumentasikan. Biasanya ini untuk project-project ini programnya harus kita dokumentasikan. Supaya apa? Nanti ketika ada perubahan yang lainnya, kita punya dokumentasi ya pembacaannya. Nah, tadi setelah dijelaskan bahwa algoritma itu bisa dalam bentuk kata-kata, ya, atau kalimat, bisa juga dalam bentuk pseudocode atau kalimat singkat. Nah, pseudocode itu adalah deskripsi program yang tidak memiliki standar dan menjelaskan sebuah prinsip. Contoh pseudocode ini dalam bentuk kalimat. Masukkan bilangan pertama. Ini untuk mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan. Kita bandingkan 2 bilangan itu. Kalau ada 2, mana yang lebih besar antara handphone dengan kunci? Kita akan bandingkan. Secara nggak langsung, ini sebenarnya pikiran kita lagi membandingkan. Ya, ini handphone, ini kunci. Besarnya adalah handphone. Kita bandingkan ukurannya. Ya, itu sudah disebut dengan algoritma. Ya, jadi dia berurutan. 1, masukkan bilangan pertama. Yang kedua, masukkan bilangan kedua. Kemudian dibandingkan. Apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua? Kemudian tampilkan bilangan pertama kalau dia lebih besar. Oke. Kalau tidak, dia akan tampilkan bilangan kedua. Ini contoh. Nah, ini contoh yang lain untuk mencari luas persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Yang harus ada berarti kita harus punya panjang dulu. Ya. Kita punya panjang dulu, kemudian kita masukkan lebar. Ya, kemudian cari nilainya. Panjang kali lebar. Kemudian kita tampilkan nilai luasnya. Ini contoh step by stepnya. Jadi tidak langsung kita tampilkan nilai luas di 1, di 2 nggak bisa. Karena step by stepnya ini sequence. Ya, algoritma itu dia sequence, berurutan. Ya kan? Nah, contoh sederhana algoritma mengirim surat kepada teman. Contohnya, ketik atau tulis surat. Siapkan sampul, amplop, masukkan ke dalam amplop, dan kita lem. Kita tulis ini kepada siapa, ya. Kemudian beli perangko atau tempel perangko pada amplop. Kemudian kita pergi ke kantor pos. Kirim surat tersebut ke teman kita. Ya. Contoh yang lain algoritma mengirim SMS. Gimana caranya? Pastikan handphonenya hidup dulu. Ya. Handphone hidup, pastikan juga pulsanya ada. Kemudian ketikkan kepada tujuannya, ketikkan isinya. Kemudian apa?
tekan tombol send. Ya, itu contoh algoritma step by step. Nah, ada penggunaan notasi pseudocode misalnya dalam bahasa Inggris ya. Biasanya untuk inputan dia menggunakan ini ya, read, get, obtain, ini sama. Output, print, display, show. Dalam pengkalkulasian atau proses dia biasanya menggunakan computer calculate determine. Ya. Kemudian untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal bisa gunakan set atau init. Kemudian jika ada conditional kita gunakan if dan case. Nah, untuk perulangan biasanya gunakan while atau for. Nah, contohnya kita menggunakan sequence struktur ya. Langkah-langkah untuk perkalian dua bilangan. Kita set dulu, kita buat, kita tentukan nilai I, kita tentukan nilai J, kemudian kita calculate, artinya kita proses I kali J, kemudian kita cetak. Jadi ya, seperti yang tadi. Penjumlahan dua bilangan, get ini artinya ambil. Ya, ambil nilai A, mungkin yang diinputkan di keyboard, ambil nilai B, kita kalkulatkan, kemudian C. Contohnya input A, B, hasilnya 8 ya, 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini contoh dalam algoritma. Ya. Kemudian kita masuk ke flowchart ya. Flowchart itu perbedaan flowchart sama algoritma yang pakai kalimat tadi, flowchart ini menggunakan simbol grafis ya. Kita menggunakan simbol grafis atau gambar ya. Jadi urutan-urutannya tetap harus sequence ya. Dari awal sampai akhir. Ini harus berurutan ya. Nah, biasanya dari simbol satu ke simbol yang lain kita menggunakan tanda panah. Ya, menunjukkan aliran algoritmanya untuk kondisi yang dikerjakan. Nah, fungsinya sama ya dengan algoritma yang bertulisan tadi. Oke, secara garis besar ada 3 bagian utama dari flowchart. Ada input, ada proses, ada output. Oke, kita lanjut. Nah, simbol-simbol yang tadi bisa kita gunakan. Ada simbol penghubung atau biasanya menggunakan tanda panah. Nah, proses ini biasanya kita menggunakan petak gitu ya. Oke. Input output biasanya menggunakan jajaran bintang. Nah, kita lihat lebih detail di yang berikutnya. Ini simbolnya. Ya. Nah, dalam pembuatan flowchart yang harus diperhatikan adalah hindari pengulangan, ya, yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit ini, sehingga flowchartnya jangan nanti berputar di sana-sana saja. Ya, dalam logika tadi yang baik itu harus sederhana, ya, logikanya sederhana. Nah, proses digambarkan dari atas ke bawah, biasanya menggambarkan dari atas ke bawah untuk flowchart. Jangan lupa dikasih tanda panah ya. Tanda panah tuh ini ya. Biasanya orang buat lurus. Nah, kasih tanda panahnya biar jelas ini arahnya kemana. Oke. Kemudian sebuah flowchart akan diawali dengan start atau mulai bahasa Indonesia kan dan diakhiri dengan end atau berakhir. Oke. Nah, ini contoh simbol. Ini memang standar dalam penggunaan flowchart. Ada simbol start, mulai. Kemudian ini ada garis, dan ini biasanya preparation untuk proses inisialisasi awal. Kemudian ada proses, contohnya kalau preparation contohnya set nilainya 5, set nilainya 4. Ya, secara statik set. Kalau proses misalnya kita kali-kali tadi, kalikan panjang dan lebar, ini diproses. Input output gunakan simbol ini apa? Trapesium ya ini. Nah, ini bisa kita buatkan inputkan nilai panjang, input lebar. Ya. Nah, ini sub program, kalau ada beberapa program. Nah, ini decision. Decision ini akan dua outputnya. Ada yes, ada no. Namanya decision. Ya atau tidak. Oke. Kemudian ini konektor. Ya. Atau penghubung. Kemudian ini kalau beda halaman nanti gunakan ini. Kalau kita buat flowchart beda halaman,
kita nyambung lagi buat yang seperti ini. Oke, contohnya ini flowchart, ini disebut dengan flowchart. Ini kita sebut dengan flowchart. Ini kita sebut dengan algoritma menggunakan kalimat. Oke, siapkan nilai jari-jari. Nanti kita inputkan. Ini tadi simbolnya apa? Input atau output. Ya, yang ini untuk input atau output. Oh, ini read, baca ya, baca nilai jari-jari. Kemudian masukkan nilai P. Kita buat apa? Set. Kita proses nilai P-nya. Ya. Kemudian masukkan rumus lingkaran. Proses ya. Kita masukkan. Oke. Apa hasilnya? Kita tampilkan dalam output. Dinampilkan luas. Dia dalam display area. Ya, luas lingkaran. Nah, siapkan jari-jari. Ini terjemahannya di dalam flowchart. Kemudian masukkan nilai P. Kemudian masukkan luas lingkaran, masukkan luas rumus, dan dihitung, kemudian tampilkan. Nah, setiap flowchart jangan lupa harus dimulai dengan start dan berakhir dengan end. Simbolnya ini. Lihat ya. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Nah, contoh yang menggunakan sequence algoritma tadi. Ya, set I, ya, ini kita set I, proses, set G, ini kita inisialisasi awal, ya, inisialisasi awal, ini, ada variabel I, J, dan K, I-nya kita buat 5, kita set ya, J-nya kita set 10, boleh nggak dalam satu simbol ini beberapa inputnya? Boleh. Kemudian kita kalkulasikan. Kita mengeluarkan hasil outputnya apa? Kita cetak dengan trapesium ini. Kemudian finish. Ya, kemudian dari start ini disebut dengan algoritma, tapi menggunakan flowchart. Ini algoritma menggunakan pseudo. Oke, jadi dia berurutan. Jelas. Mana tanda panahnya ini ya? Ini tanda panah. Nah, nih. Oke, ambilannya punya tanda panah. Oke, ini contoh flowchart yang lain. Kalau seperti ini, contohnya apa? Ini contoh dalam penggunaan decision, keputusan. Apakah A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari C? Ini biasanya menggunakan pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya true or false, ya atau tidak. Kalau tidak, dia kemana? Jadi, mesti harus mempunyai dua output. Yang satu, yang kedua. Kalau iya, dia kemana? Kalau tidak, dia ngapain? Gitu ya. Kalau tidak, kalau iya, keluarkan hasilnya. Berarti A itu bilangan besar. Nah, ini contoh ya. Yang penghubung konektor tadi. Oke. Nah, kalau salah, apakah B lebih besar dari C? Pertanyaan lagi. Kalau iya, cetak berarti C. Ya. Kalau tidak, kalau iya berarti kita cetak B. B yang lebih besar. Ini logikanya untuk apa? Untuk mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Ya. Itu contohnya. Oke, ini untuk input. Ya. Setiap aliran menggunakan tanda panah. Ya. Nah, ada pertanyaan adik-adik? Mungkin sampai di situ. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusi, mungkin via kolom komentar dan segala macam. Oke, jadi kalau kita kalau kita review ulang tadi apa saja yang telah kita pelajari, itu kita telah belajar apa itu algoritma, apa itu pemrograman, dan apa itu flowchart. Ya. Jadi algoritma itu dia harus berurutan. Ya, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Selamat pagi, biar tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.